semoga nanti kedepannya bisa bermanfaat buat teman-teman teater pelangi. Ya kan teater pelangi kan ya? Ya. Ini ada selembaran PowerPoint tentang yang akan kita sampaikan hari ini. Monggo dibagi. Monggo dibagi ke teman-temannya. Pasti. Baca ya. Itu cuma 3 soalnya. Cuma 3. Ini saya 1. Jadi kita akan sosialisasi lah istilahnya tentang etika berkomunikasi. Nah, untuk lebih lanjutnya kepada Mas Yoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Step pertama, ketika menjelaskan etika berkomunikasi, kalian itu harus paham apa itu komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian dan penerimaan berita atau informasi dari seorang ke orang lain melalui sistem lambang atau tanda atau tingkah laku. Itu dari para ahli model Laswell. Nah, itu maksudnya paham nggak dari kata-kata komunikasi melalui lambang-lambang atau tanda atau tingkah laku? Paham nggak? Belum paham kan? Itu namanya komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal itu komunikasi tapi nggak sebuah pesan, tapi sebuah tindakan atau sebuah gerakan tangan atau sebuah kode lah. Tahu nggak salah satu contohnya? Nah itu khusus. Contoh gini artinya apa? Terus gini, kalau gini. Nah itu salah satu contoh komunikasi nonverbal. Secara gambaran singkatnya, ketika satu orang dan lawan bicaranya bertukar pesan, itu merupakan salah satu komunikasi juga. Itu penjelasan secara singkat komunikasi itu apa. Jadinya ketika seorang bertukar pesan, namun pesan itu jelas, bisa dipahami. Nah itu sudah termasuk dalam sarana komunikasi. Simple tapi gimana ya, banyak orang yang nyepelein gitu loh, nyepelein komunikasi itu kayak omongan kok, kayak ini kok. Bahkan sebenarnya berkomunikasi itu ada seninya, ada step-stepnya. Jadinya nggak sekedar informatif, tapi harus interaktif. Ketika kita menyampaikan sebuah pesan dan di situ yang lawan bicara kita diam aja, itu salah satu sebuah pesan yang sekedar informatif saja. Jadinya mungkin gini, kadang ada yang orang berbicara, ngomong apa sih hari ini, pernah gak gitu ya, itu sebuah pesan yang informatif ya, sebuah pesan yang interaktif. Itu ketika sebuah lawan bicara kita itu juga menyauti, ada ya bener baik, ada timbal balik. Nah itu pengertian komunikasi. Paham dari sini? Kita lanjut. Apa itu etika? Secara bahasa, etika lahir dari bahasa Yunani, ethos, yang artinya tampak dari suatu kebiasaan. Dalam hal ini yang menjadi perspektif objeknya adalah perbuatan sikap atau tindakan manusia. Pengertian etika secara khusus adalah ilmu tentang sikap dan kesusilaan suatu individu dalam lingkup pergaulan yang kental akan aturan prinsip
terkait tingkah laku yang dianggap benar. Sedangkan pengertian etika secara umum adalah aturan, norma, kaidah, ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Penerapan norma ini sangat erat kaitannya dengan sifat buruk baiknya individu di dalam masyarakat. Kenapa komunikasi memerlukan sebuah etika? Karena takutnya terjadi salah paham atau dirasa kurang sopan. Contoh, salah satu yang saya ngomong bisa dianggap kurang paham itu gini, kalian tuh gak ada verifikasi di sana. Maksudnya verifikasi itu kalian cuma mendengarkan, oh iya, kalian seolah-olah sok paham, tanpa kalian menanyakan lebih rincinya itu kayak gimana. Paham atau ulang? Lanjut. Nah, untuk tidak terjadi hal yang demikian, maka step pertama, lihat keadaan lawan bicara kita. Maksudnya melihat lawan bicara kita itu gini, mungkin lawan bicara kita sedang main HP, kemudian kita ngomong, gak ada gunanya sebenarnya. Coba zaman ini apa, berbicara sama orang yang sedang main HP, apakah itu sebuah komunikasi? Enggak kan, cuma penafsiran sepihak doang. Dan ketika komunikasi berlangsung tatap mata, lawan bicara Anda, karena itu salah satu sikap yang tanpa kita sadari membuat lawan bicara kita jengkel enggak ketika kalian ngomong, terus yang kalian ingin ngajak ngobrol ini main HP, main gadget, malah asik dengan kesibukannya sendiri. Jengkel enggak? Pasti jengkel. Gak mungkin enggak, karena terkesan itu tidak menghargai. Nah, ketika komunikasi itu berlangsung, ada step-stepnya. Pertama itu ramah dan sopan. Ramah dan sopan perlu diterapin pertama. Entah lawan bicara kita itu adik kelas kita, adik tingkat kita harus tetap menerapkan itu, ramah dan sopan, dan menjaga artikulasi. Paham artikulasi dari sini? Belum paham? A, I, U, E, O. Contoh gini, contoh kalimat yang bisa menyalahartikan artikulasi. Dedek sama dedek, kan sama kan? Sama E-nya kan, tapi artikulasinya beda. Lele sama lele sudah beda dari situ. Lah, maksudnya kami sebagai mahasiswa ilmu komunikasi ini ingin berbagi ilmu ke sampai-sampai ini, ke teman-teman, biar menjaga artikulasi dalam berkomunikasi itu juga. Terus intonasi kalau terkesan tinggi, terkesan menggebu-gebu, itu kayak gimana, kayak ngotot, kayak ngeluapin amarah. Jadinya kalau bicara kita ini kok marah-marah doang ya, ini kok gini ya. Nah, itu menjadi penafsiran sepihak doang. Nah, dan kalau lawan bicara kita terlalu rendah, kalian dipelekin, mau apa sih? Komunikasi itu ada seninya. Terus tempo bicara, jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Diam. Paham? Nah, yang paling sering dilupain, bahkan di sepelein itu lupa mendengarkan, tapi menuntut untuk didengarkan.
Biasanya yang kayak gini nih cewek. Enggak, pembelaan self defense. Sebenarnya gak juga gak apa-apa. Tapi ya, Biasanya lebih dominan cewek, dominan cewek. Contoh kalian pacaran, pacar kalian ini nggak ini loh, maksudnya kalian cuma ngomelin tapi kalian nggak mau dengerin penjelasan mereka. Sebenarnya dalam berkomunikasi itu perlu saling mendengarkan dan didengarkan untuk tidak terjadi hal apa, tidak terjadi kesalahpahaman, agar tidak terjadi miskomunikasi ketika tidak ada verifikasi di sana. Nah, miskomunikasi ini tidak bisa dibenahi lagi ketika si A menyampaikan poin C tapi yang didengar lawan bicaranya ini sebenarnya D. Itu sudah menjadi kesalahpahaman dan sangat fatal dalam berkomunikasi. Jadinya kita harus bisa gini loh, bisa lebih mendengarkan dan kita juga harus didengarkan. Balance lah. Dari sini paham? Paham apa enggak? Paham enggak? Paham, mau paham pasti. Lanjut Mbak Isma. selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Novi. Oke, ini kan tadi udah Mas Yoga kan udah menjelaskan apa itu etika. Etika kan norma dan apa juga itu komunikasi. Nah di sini saya tuh mau menjelaskan tentang etika berkomunikasi. Jadi komunikasi itu harus ada etikanya. Kita nggak boleh berkomunikasi secara kayak apalagi sama orang-orang yang dianggap lebih tua dari kita, terus kita seenaknya aja dalam berkomunikasi tuh saya anggap tuh kayak nggak sopan gitu. Jadi kalau kita berkomunikasi dengan orang yang lebih tua itu harus ada etikanya, atau dengan sesama kita dalam kayak bentuk formal gitu itu pun harus ada etikanya. Nah di sini tuh yang disampaikan sama Yoga, etika komunikasi itu berkaitan dengan watak atau kesusilaan yang menentukan benar atau tidaknya cara penyampaian pesan kepada orang lain yang dapat mengubah sikap, pendapat, atau perilaku baik secara lisan ataupun tidak langsung. Jadi kita ya sebagai anak-anak yang terpelajar itu harus istilahnya harus tahu cara berkomunikasi dengan sesama. Kita nggak boleh kayak menunjukkan kita itu berpelajar loh, tapi omongan kita tuh nggak berpelajar. Itu nggak boleh. Soalnya apa ya, komunikasi itu nggak bisa dilakukan secara seenaknya sendiri seperti itu. Nah di sini saya mau mencontohkan. Kan kalian sekolah sekarang kan online, berbasis online. Menghubungi guru, kalau di sini kan dosen. Kalau saya kan dosen biasanya. Kalau kalian kan masih guru. Cara kalian untuk menghubungi guru pun ada etikanya. Kalian nggak boleh ngechat ya. Contoh ini lewat sosial media, WhatsApp. Biasanya kalian kalau berhubungan dengan guru kan sekarang lewat WhatsApp. Entah itu bertanya tentang tugas ataupun absensi, kan lewat WhatsApp kalau sekarang. Nah, itu tuh ada etikanya. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah memperkenalkan diri. Kalian tuh, kalau kalian kan masih SMA, SMK, perkenalkan nama kalian siapa, salam. Terus yang penting juga nama sih, lebih ke nama. Terus tujuan kalian tuh apa, untuk ngechat guru tuh apa, seperti itu. Terus yang kedua itu menggunakan bahasa yang baku dan benar. Jadi kalian tuh harus bisa membedakan gimana kalian chat dengan guru atau dengan teman. Kalian harus bisa membedakan itu, harus menggunakan bahasa-bahasa yang baku dan benar. Jangan sampai ketikan kalian tadi
itu dibuat bahasa Jawanya rasan-rasan sama guru. Kayak ini loh si A kok ngechat aku kayak gini, nggak pakai salam, perkenalan nggak ada, terus tiba-tiba saya belum absen, itu aja tanpa nyebutin nama juga. Itu kan nggak sopan, itu komunikasi yang nggak beretika sama sekali. Terus yang ketiga, pilih waktu yang tepat. Jangan samakan kalian ngechat ke guru sama dengan kalian ngechat ke teman. Kapanpun waktunya bisa. Kalau sama guru, kalau bisa ya, chat itu di jam-jam yang jam kerja. Jadi maksimal itu kalau malam. Kalau bisa jangan chat ke dosen atau guru. Karena kan kita aja kadang diganggu waktunya untuk istirahat, kan kadang juga hari ini kok chat aku jam sampai ini aku kan pengen chat healing atau apalah istilahnya zaman sekarang kayak gitu. Sama dosen sama guru pun punya waktu-waktu tersendiri buat mereka itu keluar dari zona pekerjaan mereka. Jadi aku sarankan kalian kalau mau konfirmasi masalah tugas atau apa, jam 6, jam 7 itu udah paling mentok lah kalian bisa chat ke dosen ataupun guru gitu. Terus yang keempat, jangan berharap direspon dengan cepat. Chat kalian tuh jangan berharap direspon dengan cepat, apalagi ya spam. Temanku, angkatanku pernah ada masalah sama guru, masalah sama dosen, gara-gara dia itu chat terus gak sopan awalnya dan kan gak direspon sama dosen. Dia chat terus sama dosen. Akhirnya apa? Pas pertemuan angkatan dibahas di situ sama ada dosennya juga, tapi dosennya enggak nyebutkan ini siapa enggak. Dia cuma nyindir. Ini cara ngechat dosen tuh. Harusnya kan kalau saya memang lagi ada keperluan lain, chat ke saya bilang kalau Bu ini ada kelas loh Bu sekarang. Tapi temanku itu enggak, dia enggak gitu, cuma bilang waktu itu bilangnya Bu ada kelas, cuma gitu tok, tanpa nyebutkan nama, keperluannya apa, cuma gitu tok. Terus dosenku waktu itu ya marah dong. Loh, soalnya ini dosennya dosen public relation. Public relation itu sangat beretika dalam berkomunikasi. Jadi seorang dosen PR itu biasanya dia itu menyampaikan omongan itu ada tertata. Dia dosen, dia ngajar PR, otomatis mahasiswanya tahu dong gimana cara ngomong atau ngechat secara tertata, tapi di situ nggak diberlakukan. Akhirnya dibawa langsung ke depan anak-anak. Di situ nggak ada yang mau ngaku sama sekali siapa yang ngechat seperti itu. Cuman dosenku cuma bilang, jangan kayak gini kalau ngechat ke dosen itu, nggak pantas. Kok kamu samakan sama ngechat sama teman? Itu nggak boleh kalau sama dosen. Kalau sama guru mungkin kamu cuma bakalan kayak jadi rasan-rasan di ruang guru. Tapi kalau kamu nanti ke jenjang perkuliahan itu sangat fatal, bisa aja mempengaruhi nilai kamu di mata kuliah tersebut. Jadi cara-cara menghubungi dosen kayak gini tuh harus kalian ketahui. Dosen menghubungi guru, dosen tuh harus kalian ketahui sebelum kalian melakukan hal-hal yang fatal. Walaupun itu terlihat kecil ya, tapi bisa aja mempengaruhi pelajaran kalian atau nilai-nilai kalian. Terus yang terakhir, akhiri komunikasi dengan kata terima kasih. Ini juga sangat penting. Walaupun di dunia ini ada 3 kata: tolong, maaf,
terima kasih. 3 kata ini tuh penting dalam berkomunikasi. Apalagi etika. 3 ini adalah etika. Kalau kalian nggak bisa mengucapkan 3-3-nya ini, wah, kalian tuh pasti banget dibuat rasan-rasan sama guru, sama dosen, sama guru. Apalagi sama dosen. Kalian nggak mengucapkan salam, nggak bilang terima kasih, itu hal yang fatal, sefatal-fatalnya. Karena terima kasih aja itu benar-benar penting banget. Dosen saya nih ya, diucapin terima kasih. Biasanya kan ada yang kayak sama-sama, enggak. Dosen kami bilangnya bukan sama-sama. Terima kasih. Terima kasih bukan. Kembali kasih. Bukan sama-sama. Jadi terima kasih itu sangat penting di dalam etika berkomunikasi. Jadi kalian tuh harus benar-benar seenggaknya tuh ada 3 kata tersebut tadi. Terima kasih, maaf, tolong. Apalagi kalau sama dosen atau guru, itu tuh harus 3-3 itu harus ada. Kalau enggak, percaya sama aku, kalian tuh bisa satu angkatan tuh bisa tahu anak ini nggak sopan sama dosen. Dosen tuh bisa bilang ke satu angkatan, temanmu ada yang nggak sopan. Padahal cuma gara-gara nggak ada kata terima kasih ataupun salam. Cuma gara-gara itu toh. Itu kan kalau untuk kita sendiri di dalam teman kan nggak terlalu penting ya. Kita anggap agak penting. Salam nggak penting, makasih nggak penting. Tapi kalau sama dosen atau guru, udah fatal kalian semua. Jadi kalau pendapat saya ya, sebelum kalian nanti merasakan itu, lebih baik harus belajar gimana cara membedakan komunikasi dengan sesama kalian ataupun dengan orang yang lebih dewasa. Seperti itu aja. Terima kasih. Terima kasih Mbak Novi. Jadi aku di sini mau sharing aja ya pengalamanku pribadi. Jadi ada dosen, itu dosennya itu dosen agama ya, bukan dosen PR, bukan dosen CSR. Jadi waktu itu kan ada tugas, lah itu harus mengumpulkan. Nah mengumpulkannya itu kan berupa video. Nah kalau kita mengumpulkan video itu kan pasti lama ya logiknya ya. Nah waktu itu aku itu ngirim video dulu, baru tulisannya kayak assalamualaikum, perkenalkan nama saya begini-gini. Nah itu tuh ternyata wifi-ku lancar-lancarnya, dosennya lagi on-onnya, lagi pas respon. Jadi videonya kirim dulu sebelum salamku. Nah itu waktu penilaian yang lain teman-temanku yang udah kerjain, maksudnya PhD-nya itu sama kayak aku, terus tugasnya juga sama-sama ngumpulin kayak aku juga lebih sering tanya-tanya, lebih sering tanya jawab gitu loh waktu presentasi. Aku dapat B, temanku dapat A masalahnya. Itu tuh kayak yang oh ya mungkin itu salahku ya, kalau aku harusnya emang salam dulu, kasih kalimat dulu, kenalan dulu, baru aku kirim video. Itu sih kesalahan fatal, dan semoga dari teman-teman di sini nggak mengulangi apa yang aku lakukan. Oke, selanjutnya Benar, Pak. Salah satu untuk etika berkomunikasi bisa ada contohnya di sini. Nah, ketika lawan bicara kita dan kita ingin menyampaikan sebuah materi, dia tidak merespon. Ini salah satu bentuk tidak punya etika berkomunikasi. Udah tahu contohnya kan ya tadi? Nah, ini salah satu. Ya nggak apa-apa. Kan maksudnya itu sebuah cerminan diri mereka sendiri. iya mungkin namanya lagi capek ya ngurusin acara ini. Oke, selanjutnya Mbak Tia. Oke, selanjutnya, mengapa perlu adanya etika dalam berkomunikasi? Ada yang tahu di sini? Penting nggak sih etika itu? Penting ya. Ya, karena hal itu kan karena dengan adanya etika itu akan berkesan lebih santun dan akan lebih pesan berkelas lah. Jadi mulai sekarang yang etikanya kurang atau bahkan sudah cukup lah etikanya
mesti orang akan berpendapat oh anak ini bagus ya etikanya. Yang kedua, penerimaan publik akan lebih baik. Nah, penerimaan publik itu akan lebih baik jika kita beretika. Kalau kita beretika pasti penerimaannya juga akan baik. Misal kita cuek pada lawan bicara kita, pasti jawabnya juga pasti cuek. Selanjutnya yang ketiga, menghindari perselisihan. Dengan etika itu pasti akan meminimalisir perselisihan. Misal aja kita sudah jelaskan penyampaiannya, misal pada lawan bicara kita sudah jelas, itu aja bisa melibatkan perselisihan atau kesalahpahaman. Tahu nggak salah paham? Makanya ya itu, makanya etika kita harus sangat-sangat berhati-hati dengan etika, karena etika itu mempengaruhi bisa sampai salah paham, bisa sampai ada juga bisa sampai kadang kita penyampaian gimana tapi lawan bicara kita salah paham, jadi bisa diceritakan ke orang lain beda, jadi bisa mengakibatkan yang masalah. Yang keempat, menjaga situasi agar tetap kondusif. Dengan etika itu pasti akan tetap kondusif, tidak menyerempet. Misal kita tidak beretika ya pasti lawan bicara kita juga malas, ini penyampaiannya begini seru pasti situasi itu akan tidak kondusif. Lawan bicara kita tidak akan mendengarkan lebih apa ya, lebih sama lah ya. Selanjutnya, menghindari kegagalan dalam penyampaian informasi. Ya, dengan etika itu pasti kita akan penyampaian informasi itu akan tepat, bukan salah sasaran lah. Contohnya, bukan pasti penyampaiannya itu tepat. Misal kita mau menyampaikan apa, lawan bicara kita juga pasti akan paham gitu loh, bukan. Jadi penyampaian informasinya itu tepat, jadi kita bukan salah paham juga. Ya. Terima kasih di komunikasi kita itu juga belajar model SR, itu stimulus respon. Stimulus respon itu kayak gimana sih Kak? Jadi kalau ada si A ya, misalnya dia tuh kayak menatap lawan bicaranya tuh kayak yang males gitu, sinis gitu. Nah nanti lawan bicaranya tuh juga pasti kayak yang merasa kenapa ya, ada apa dengan aku, apakah aku salah, kok dia menatap aku dengan sinis ya. Itu padahal mungkin niat dari si A itu nggak natap dia sinis, tapi ya emang pacunya begitulah. Itu termasuk komunikasi sebenarnya. Jadi enak ya anak teater ya, pasti belajar kayak ekspresi gimana, ekspresi senang, ekspresi gimana tuh pasti belajar kan ya. Jadi bermuka dua ya, benar ya, semua orang bermuka dua sih pasti. Iya Pasti ada hal yang ingin ditunjukkan, pasti ada hal yang Oke, selanjutnya ini apa yang boleh dan yang nggak boleh dilalui ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, akan disampaikan sama Mbak Kira. Baik, terima kasih. Tadi sebenarnya ini adalah simpulan ya teman-teman dari masing-masing mbaknya yang nanti tadi udah menjelaskan apa dan yang dibolehkan buat komunikasi dan enggak. Yang pertama yang aku bakal bahas adalah yang nggak diperbolehkan. Yang pertama adalah suara keras atau meninggikan suara lawan bicara. Itu sebenarnya kalau teman-teman kan berbicara sama temen atau circle ya, yang udah deket, saya kasih teriak-teriak ngomong masalah bahasa kasar dan sebagainya itu udah nggak apa-apa ya. Tapi kalau sama orang yang baru dikenal, pertama ya sama yang lebih tua, sama yang lebih muda, atau apalagi yang baru bertemu, itu sebaiknya suaranya tuh dikondisikan untuk tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Tadi udah dibahas juga sama Mas Yoga tadi di awal. Terus tadi adalah memakai bahasa non formal, terutama kepada orang yang belum dikenal. Nah, ini penting banget nih teman-teman, bahasa non formal ini tuh kalian tuh biasanya kalau ngomong sama orang atau sama temen itu kan pakai bahasa Jawa ya, kita kan Jawa Timur kita pakai bahasa Jawa pasti. Tapi ini juga harus dibiasain nih, soalnya kalau orang baru kenal, masa iya kayak langsung ketemu sama saya sama Mbak ini ya, baru ketemu langsung ngomong bahasa ngomong kan nggak sopan ya istilahnya. Mungkin sekarang kalian belum ngerasa kayak penting banget gitu, tapi nanti kalau kalian langsung terjun ke dunia perkuliahan, atau mungkin kalau teman-teman nggak lanjut ke perkuliahan atau langsung kerja gitu misalnya kan SMK ya, itu tuh penting banget. Pasti kalau nanti bakal kaget ngeliat orang-orang yang kayak yang namanya nggak menggunakan bahasa yang formal, itu pasti kaget, pasti susah membiasakan. Jadi dari saran dari aku tuh biasain dari sekarang gitu, apalagi orang baru ketemu, coba deh setidaknya sedikit
dikit kalau nggak bisa pakai bahasa Indonesia tuh campuran deh Indonesia sama Jawa, setidaknya ada bahasa Indonesianya dan jangan pakai bahasa yang ngopos gitu. Terus yang selanjutnya adalah berbicara sambil makan atau berucap itu nggak boleh ya teman-teman. Sama tadi kayak yang dibilang kalau kakaknya tuh kalau misalnya kita lagi ngobrol sama orang itu tuh kalau sambil temennya main HP itu kita kadang kesel nggak sih? Kalian lagi ngomong panjang-panjang, temennya main HP, oh iya pasti kesel kan. Kalau kalian digituin aja nggak mau, jadi kalian jangan gituin orang misalnya gitu. Jadi dimulai dari diri kita sendiri, baru nanti orang lain bakal melakukan apa yang kita lakukan. Jadi jangan menuntut orang buat melakukan itu. Nah, kita duluan yang harus melakukan, baru nanti orang lain bakal melakukan. Nah, jadi coba ya kalau ada temen yang ngomong, saya kan lagi sibuk apa ini, ada temen yang ngomong, coba deh mulai dulu ke samping atau ke temennya, dengerin dulu. Misalnya kalau kalian bener sibuk ya, respon temennya dengan kata, saya aku bisa kerjain ini gitu, bentar. Itu baru kita ngobrol, itu bisa kayak gitu. Selanjutnya yang tadi ngobrolnya berbicara dengan orang lain tidak fokus, seperti yang tadi yang disinggung sama Mas Yoga. Kita lagi ngobrol tadi ada teman-teman kita yang tadi nggak sengaja dengar, itu nggak apa-apa karena kan kita baru ngasih tahu ya, semoga ilmunya bisa diterapkan setelah ini, itu nggak apa-apa. Nggak apa itu biasa. Selanjutnya adalah yang tidak diperbolehkan adalah terlalu banyak basa-basi. Terkadang emang kita nggak enakan sama orang nih, kita kan pasti ngomong kayak apalagi kita tolong nih sama teman kayak basa-basi panjang dan lain sebagainya sampai bahasa A sampai Z gitu dibahasnya. Itu sebenarnya nggak apa-apa tapi kurang baik gitu loh teman-teman. Jadi lebih baik dipoinkan dalam artian bukan langsung kayak aku pinjam, jangan. Coba kayak ada basa-basi sedikit kayak boleh nggak aku pinjam pen nih, atau aku lagi nggak mau pen, boleh nggak? Itu penting banget ya teman-teman, walaupun kayak kedengarannya sepele kecil kan kita nggak tahu ya seseorang itu punya hati yang sensitif atau enggak. Aku pribadi sih biasa aja kalau teman aku misalnya kayak ya aku pinjam pen kok, nah biasa aja. Tapi di luar sana itu kan banyak banget orang yang sensitif, yang kayak orang yang mau lembut. Kadang kalau kita nadanya naik dikit aja tuh orang itu bakal kayak saya hari ini kayak lucu banget ngomong ya, kayak gitu ya, biasain. Oke, selanjutnya adalah yang diperbolehkan. Yang pertama menatap lawan bicara, ini kayak teman sekalian atau kayak misalnya kalau offline ya, sekolah offline ini ada guru menjelaskan itu tuh coba dilihat gurunya, atau kalau PPT dilihat PPT-nya itu kedengarannya kayak wow SMA tuh nggak terlalu mikirin kayak ya wes lah pokoknya dulu nggak gitu kan. Tapi ternyata penting banget apalagi kalian nanti kalau masuk ke kuliahan atau pas lagi masuk ke dunia kerja itu bakal itu melihat face to face, eyes to eyes, karena itu kan bakal apa ya, menyampaikan pesannya itu bakal jauh lebih implementasikan dengan baik, jadi kayak langsung gampang paham gitu loh. Kalau misalnya ada orang yang berbicara terus kalian melihat ke bawah tuh main HP kan rasanya nggak sopan, kadang bakal bisa menimbulkan keambiguan atau tidak selarasan dalam pembicaraan gitu. Selanjutnya adalah berbicara yang baik dan benar. Itu sebenarnya kita pasti udah ngerti ya, bahasa yang baik, bahasanya jangan kasar, terus jangan pakai bahasa yang sekiranya tidak enak buat didengar, kayak bahasa yang pakai nama-nama binatang atau gimana yang kayak gitu sudah keluar dari ya. Selanjutnya adalah sesuaikan dengan konteks. Jadi misalnya kalau ada orang berbicara, kita ngebahas tentang sekarang nih lagi ngebahas komunikasi. Coba deh nanti kalau kalian ngasih timbal balik itu jangan bahasnya dengan yang lain gitu, selesaiin dulu. Jadi kalau istilahnya kalau kalian ngomong tentang ini, selesaiin dulu yang ini, jangan ngomong tentang ini terus ubah topik gitu kan ya. Maksudnya itu kayak nggak sopan, apalagi sama yang lebih tua nih, misalnya sama orang tua nih, ini pasti orang tua nih sembal teman-teman ini kan buat sehari-hari. Kadang orang tua ngomong apa kita malah mencontoh dari yang lain, itu jangan coba dibiasakan sekarang karena udah dikasih tahu ya, semoga bisa diimplementasikan di sini. Selanjutnya adalah mengendalikan emosi. Ini kadang-kadang itu biasanya cewek itu kemudian aku nggak bilang ini cewek sebenarnya kemudian, tapi kadang tuh kelihatan tuh ya teman-teman, kayak kita lagi ngobrol si cewek itu lagi bad mood, pasti jawabannya itu kadang ya kalau di chat itu biasanya di IG ya itu kelihatan banget kan. Kalau ya GG itu sebenarnya ada nggak sopan sebenarnya nggak sopan. Tapi kalau sama teman yang udah deket nih, udah sesirkel tuh sebenarnya nggak apa-apa, tapi coba dibiasakan gitu. Kadang kita ngebales temen nih, kalau sama dia nih kita ngebales dia, jadi kita kan nggak tahu yang kita balas itu lagi moodnya bagus atau enggak. Kalau moodnya jelek kan dia bisa tambah marah-marah, bisa jadi kayak apa sih hari ini kok sopan banget dia doang, orang udah jelas panjang kok ngebalesnya dia tok, itu kan
A atau dia gitu di zaman dia atau dia itu nggak sopan banget, walaupun sekarang emang lagi trennya kayak gitu ya, biar cepet biar kelar, tapi setidaknya ada huruf lain gitulah ya, jangan dibiasain walaupun kita seumuran, teman dekat atau biasanya yang udah sering main, tapi setidaknya ada kata lain dari itu. Terus kalau misalnya nggak lagi chat ya, kalau ngomong secara langsung itu tuh coba mengendalikan emosi. Misalnya kalau kita lagi berdua, coba bisa mungkin tuh kita tuh jangan balasin jutek gitu loh. Jadi kalau emang lagi bad mood, coba dibalas, oh iya oke, nanti lagi ya kita bicara gitu. Pokoknya jangan kayak bokar semua, jangan ya, wah itu kayak langsung kena banget di hati kalau misalnya temennya lagi bad mood gitu. Oke, itu sekian dari aku yang bisa aku jelaskan. Sebenarnya aku bakal ngejelasin tentang bermedia sosial dengan bijak. Nah ini penting banget mereka kan zaman-zaman sosial gitu, kayak zaman-zaman medsos. Jadi teman-teman itu pasti sering gini, siapa yang lebih sering nonton YouTube atau megang HP daripada lihat TV? Semua kan, nah itu era media sosial ya. Nah di era bermedia sosial ini itu teman-teman juga pasti tahu kan tentang ITE, iya kan? Itu kenapa sih kok diatur? Nah, tahu nggak sih Indonesia ini di peringkat nomor satu, wow sangat hebat sekali nomor satu, nah Nomor satu apa dulu nih Mbak? nomor satu netizen dengan paling tidak bijak dalam bermedia sosial. Jimmy. sangat tidak bijak, nomor satu di Asia Tenggara. Nah, waktu bermedia sosial apa sih yang harus kita tahu ya? Apa sih yang harus biar kita gimana sih caranya biar bijak dalam bermedia sosial? Oke, yang pertama nih jangan asal posting konten. Ini pasti ada di teman-teman yang tahu lagi marah nih, tiba-tiba post di Instagram story gitu, si ini gini langsung post, Nyindir lah ya, nyindir tanpa mikir dua kali lah. Itu ya mungkin kalian lagi emosi, tapi teman-teman yang lihat, teman-teman lain yang lihat story kamu, melihatnya kamu nih lagi emosi, apa kamu nih lagi kok gini aja dibawa ke media sosial, kok kamu gak sopan banget. Itu kan pasti ya ada orang yang di luar yang mungkin gak tahu masalah kita, mungkin mikirnya ini orang masalah pribadi dibawa-bawa ke medsos, disebar-sebar ke medsos, aibnya orang kok disebar ke medsos, itu pasti kan ada orang yang mikir gitu. Nah, karena agar kita terlihat berkelas, agar kita terlihat elegan, kan? Kalau bisa nih, kalau ada masalah janganlah di posting di Instagram atau di posting di Facebook, di WA. Ya kalau di WA ya mungkin itu kan ada apa itu teruntuk orangnya itu aja ya, itu kan juga bisa kan, itu filternya tergantung sebenarnya. Hanya terlihat untuk si yang mau kita sindir gitu. Itu bukan nyindir, kayaknya langsung to the point ya. Tapi itu nggak apa, itu dicoba itu caranya. Nah yang kedua, sumber harus jelas. Nah mau kita menerima informasi atau maupun kita membagikan informasi, kita tuh harus tahu jelas gitu loh, sumber yang kita dapat itu di mana. Kalau bahas tentang COVID, tapi yang ngomongnya orang kebidanan, ya benar sih mereka ada apa itu kesehatan, tapi kok COVID sama bidan kan ya beda.
dia itu kan seks bebas itu kan udah biasa ya, tapi apakah di Indonesia seperti itu? Tentu saja tidak. Jadi kita harus pintar-pintar, kita no filter. Terus banyak nih yang jadi perdebatan sampai sekarang. Kan di Korea tuh banyak ya yang makan ramen langsung dari pancinya, ya kan? Banyak kan? Nah, apakah gitu sopan gitu kalau kita makan bareng orang tua, bareng banyak orang gitu, terus kita bawa panci gitu makan gitu, apakah sopan gitu? Pasti orang tua atau keluarga kesannya kok nggak sopan, kok panci di bawah saya gitu, emang nggak ada piring gitu, pasti mereka juga mikir kayak gitu. Lalu selanjutnya, hindari penyebaran konten yang berbau sara, pornografi, dan kekerasan. Nah ini pasti teman-teman sudah tahu lah ya, sara, pornografi, kekerasan itu jangan di-share lah kalau bisa. Nanti yang kena batunya kalian. Lalu yang kelima, menghargai hasil karya orang lain. Bentar, lagi ada. Oke, tak lanjut ya. Yang kelima itu menghargai hasil karya orang lain. Nah, kemarin itu ada nih youtuber asal Korea Selatan. Inisialnya S. Nah, dia ini dituding tidak menghargai karya dari konten desain grafis dari konten kreatornya ya. Nah, dari editornya lah. Nah, dia tuh sampai jadi bulan-bulanan masa gitu. Nah, itu pentingnya kita menghargai karya orang lain. Sekecil apapun desain atau poster yang dibuat sama teman-teman, sama teman kalian gitu tuh, dia tuh pasti nanti akan membuat itu. Nah, kalau kan dari acara kemarin kan ada yang namanya apa? Ribbon. Dia tuh yang buat dari siapa ya? Kalista lah. Teman-teman bagus ya. Terima kasih ya Kalista udah bikin ribbon atau gimana lah. Salah satu bentuk menghargai atau pakai ribbonnya itu dipakai gitu di WA atau di apa gitu. Dipakai itu, kalau nggak dipakai itu nyesek banget yang ngedit itu, nggak bilang-bilang sebenarnya dia, karena ya Allah ngedit sampai tengah nggak dipakai, revisi ya. Itu apalagi kayak teman-teman gini dan teman-teman kuliah gitu, pasti apalagi untuk komunikasi atau desain itu pasti disuruh bikin poster atau bikin apa. Nah itu tuh effort yang dikeluarkan itu gede banget. Sampai bikin poster itu nggak semudah yang dibayangin loh sebenarnya. Bikin poster itu salah satu nightmare-nya anak ilmu komunikasi. Agak curhat dikit ya. Oke, selanjutnya berhati-hati dalam memberikan informasi pribadi. Ini penting ya buat teman-teman, buat jaga-jaga. Nanti tiba-tiba dimintain foto KTP gitu, nanti nggak tahu buat apa itu kan itu. Nanti KTP pun bisa dibuat penipuan gitu di zaman online gitu, bisa aja. Tapi semoga dari teman-teman nggak ada ya yang sampai udah sih itu aja sih. Oke, slide selanjutnya mungkin bisa dibaca. Ada yang mau bacain nggak? Yang ini. Boleh nambahin? Oh iya. Mau nambahin? Ini mau sedikit nanya sih, dari kalian semua ini ada nggak yang minat kuliah? Coba apa tangan Kuliah. dia kalau ada rencana belum nanti kan mau Rencana. aja. Pengen lah, pengen Masalah banget. nilai, masalah Iya. Keterima atau enggak? Keterima apa enggaknya? Kesampingkan. Kesampingkan. Kesampingkan isi Yang emang kan kalau dari SMK tuh biasanya tuh ngapain kuliah, mending kerja. Tapi tanpa harus sadari tujuan kuliah itu bukan untuk mempermudah pekerjaan. Kalau kalian tujuannya kayak gitu tuh menurutku salah. Tujuan kuliah tuh menambah ilmu, mencari wawasan. Jadinya kalau kalian kerja sesuai jurusan kalian itu poin plus buat kalian. Jadi tujuannya tuh pertama interaksi,
Nah, kalian belum kenal sama yang apa dari luar kota, kalian kan belum pernah kan temenan sama luar kota, luar provinsi. Nah itu di sana tuh ada interaksi gitu loh, interaksi. Jadi jadinya itu intensitas ketemunya tuh lebih tinggi di sana, bertukar pikiran, sharing. Nah semenjak saya masuk ke Prodi Ilkom, saya itu ada beberapa yang tahu tentang apa ya, tentang cara berkomunikasi lah. Salah satunya komunikasi persuasif. Komunikasi persuasif itu kayak gini, komunikasi yang mempunyai sebuah tujuan. Kalau nggak paham komunikasi yang mempunyai sebuah tujuan itu modusnya cowok gimana? Itu salah satunya komunikasi persuasif. Modusnya cowok kayak gimana itu komunikasi persuasif, termasuk komunikasi persuasif. Jadinya saya tadi bilang itu komunikasi itu ada seninya. Jadinya kalian tahu, oh jadi gini ya. Jadi kalian berbicara dengan lawan bicara kalian tahu, oh anak ini ngomong gini kayak gini, gini ya. Maksudnya nah, ketika kalian ingin kuliah, kalian itu harus bedakan mana ego dan cita-cita. Yang saya maksud ego itu gini, kalian nggak pernah belajar, nggak pernah kursus, tapi tiba-tiba kalian bikin UB, Unesa, itu kan sebuah ego, kegengsian, karena kampusnya besar. Tapi sebuah cita-cita adalah sesuatu hal yang tertata sebelum kalian masuk kelas 3, awal kelas 3 lah minimal. Kalian belajar, kalian kursus, kalian itu inilah searching di internet apa ya materinya UTBK, apa ya ini ya, apa ya caranya masuk ke gini ya, gimana ya. Nah, cita-cita dan itu ego itu hampir mirip. Cita-cita itu suatu hal yang keinginan yang tertata sejak awal, sedangkan ego itu cuma kegengsian doang. Kalian nggak belajar, nggak apa ya, santai sekolahnya, tapi jadi kalian kayak ngejubel, aku pengen jubel, apa Indonesia, pengen dunia. Itu sebuah keegoan. Jadi kalian juga harus menerima resiko ketika kalian ditolak dan tidak diterima di SNMPTN atau SBMPTN. Itu sebuah mental untuk saya. Kata-kata ditolak atau tidak diterima itu sebuah apa ya, saya pribadi sebuah penghinaan lah. Terang jadinya, oh ternyata saya ini bodoh ya, oh ternyata gini ya. Nah, saya masuk ke TM itu kemarin tuh saya hampir 4 bulan, setiap minggunya itu saya ganti jurusan, ganti kampus jurusan saya bingung. Jadinya saya itu apa, minta pendapat sini, pendapat sana. Oke, saya putuskan ke ini. Jadinya kalian harus beda mulai sekarang, mana ego, mana cita-cita. Jangan nuruti gengsi. Dulu tuh kampus besar itu karena mahasiswanya, tapi sekarang mahasiswa berendung gara-gara nama kampus besar. Bedain ya dari sekarang, kalian kuliah. Jadi mengerti? Enggak, sekarang ada kuis. Saya langsung kasih uang tunai. Apa semenjak tadi Mas dan Mbaknya ini ngasih materi, apa yang kalian dapat? Satu aja. Kalau bisa langsung acungin tangan. Satu aja, langsung saya kasih uang tunai. Mas, coba dalam berkomunikasi. Coba dalam berkomunikasi. Ini. Coba dalam berkomunikasi. Lagi apa lagi? Coba lagi. Saling menghargai. Apa lagi? Ada satu, Mbak. Nanti nambah lagi. Bilangnya nambah, ayo. Monggo. Udah, coba. Ada dua kita. Lagi. Coba lagi, ada belum beruntung lagi. Lagi satu lagi. Satu aja. Anda belum beruntung. Contohnya tadi contoh berbicara atau apa gitu. Ini tadi. Jika dalam komunikasi yang apa? Tadi. Kemarin sih Mbak. Ada yang bisa, kalau ada yang bisa lebih, saya kasih. Dikip dulu aja. Dan memahami etika dalam berkomunikasi. Contohnya. Kayak tidak mengabaikan orang yang berbicara sama kita.
Udah sini. Ini saya kamu itu lagi-lagi terus. Apa lagi? Apa? Masih ada lagi kok. Terus sopan kepada berbicara kepada lawan bicara kita tuh sopan. Boleh pakai bahasa. Oh kan elu wae. Nggak hanya yang lebih tua aja sebenarnya ya, koreksi seumuran atau lebih muda juga tetap beretika ya. Enggak, nanti dulu. Oh, nanti. 25 ya. Terima kasih Mas. Sekarang 50.000. Wow. Yang mau ya. Ya. Hah? Sing ngono traktor ya. Tuh malah masnya yang di belakang yang pengen, nggak ada yang mau ya. Kapan buka. Babon dirutuk nek 200.000 kok. Itu bagian diki. Iya bagian diki kok itu totalan. Ampun suhu. Cek tau nduk. Ah, ini lah. Oh, gelek langsung gelek. Ini salah satu contoh menghubungi guru atau dosen yang benar. Yang tadi udah dijelasin aja coba. Tadi mbak yang hidung merah. Kasih salam. Ya oke benar. Terus menyebutkan nama. Oke. Terima kasih. Oke. Kurang Terima satu. kasih terakhir. Kurang satu. Apa tujuan? Ya. Coba cobain ke aku misalnya aku dosen ya. Aku Guru. Aku HP-an ya, kamu ngechat aku gitu misal. Assalamualaikum. Kenalkan nama saya Tia, OTKP 2. Saya mau bertanya tentang soal nomor 1 ini kurang jelas. Sekian dari saya, terima kasih. Masuk aja gini. Masuk ya. Emang ya kalau masalah duit itu langsung nyen. Iku lo sana tambahan ya. Tambahan kalau ngechat guru atau dosen itu dalam satu chat gitu, satu paragraf gitu. Jadi assalamualaikum, nama, tujuannya apa, terus terima kasih. Kalau saya tuh biasanya pakai ditambahin maaf sebelumnya setelah kata salam sama perkenalan. Maaf sebelumnya mengganggu waktu istirahat mungkin ya kalau lagi siang-siang dengan keperluan ini. Sekian terima kasih saya udah kayak gitu nggak apa. Pokoknya kata-kata maaf, terima kasih, salam itu tuh penting banget pokoknya. Dan jangan spam ya. Ya, spam itu. Walaupun kadang kita tuh mepet waktu misalnya kayak deadline 1 menit lagi tuh. Itu P itu juga sebenarnya nggak boleh ya. Kata-kata P itu satu huruf doang tuh coba jangan dibiasain gitu. Coba assalamualaikum atau halo gitu. Setidaknya jangan satu huruf gitu, permisi gitu. Jadi biasain P, J, G gitu. Besok apa lagi Z ya? Apalagi kalau kamu kalau kuliah Oh ya. ya, benar. Kalau kamu kuliah kan sebelum ngechat dosen kan pasti kalian ngechat cutting gitu loh. Buat kakak kelas lah buat masuk join grup gitu. Jangan ngechat masukin grup. Langsung diblok, kamu langsung diblokir. Pengalaman, Mbak. Pengalaman. Dikasih tahu ini. Mau nanya lagi, siapa tadi yang pengen kuliah? Enggak dari sana tujuannya itu pengen ngapain kuliah? Cari ilmu. Mau masuk ke apa jurusan apa? Ada kepikiran belum? Mas- Belum. Tapi jurusan apa? Cari ilmu ya. Cari. Terus yang satunya? Sama cari ilmu sama apa tuh pengetahuan. Satunya. Ingin mencari nambah ilmu dan pengalaman. Gak pengen kerja enak gitu. Ya pengen. Iya, menambah ilmu. Coba. Senang bawa WhatsApp. Aku Pengen laptop. Pengen Relasi bahasa bagus relasi. Nah, biasanya kuliah tuh tujuannya 3. Pertama, milih daerah. Maksudnya milih daerah tuh gini. Terserah kuliah di mana, yang penting di Surabaya. Biasanya mentingin daerahnya. Nah, kedua itu mentingin kampus. Nama kampusnya. Terserah di Unisa, entah itu jurusan bahasa Jerman, bahasa Mandarin, Pokoknya di
Pokoknya yang penting di Indonesia. Iya. Pokoknya di UI. Nah, salah satunya. BB, Nah. BM, B. Nah, ketiga itu jurusan. Jadinya kadang mikir gini, saya sendiri ya, kuliah dimanapun nggak apa-apa, yang penting ilmu komunikasi. Jadi kalian tuh harus lebih selektif lah. Milih ini, masih kalian tuh mau kemana? Mentingin daerahnya, kampusnya apa jurusannya? Kan, bener. Yang penting tuh yang kekal tuh jurusan kalian, bukan kampus kalian atau daerah kalian. Nah, misal kampus, kalian terlalu terobsesi dengan kampus. Misal aku pengen ke UB. Nah, ketika kalian nggak keterima di UB, kalian tuh gini, oh aku koyo mending melu ujian tahun ngarep deh. Nah, salah satu itu jadi gap year kan. Gap year Biar itu nunda 1 tahun. gap year itu menunda 1 tahun. Nah, menunda 1 tahun pun sepele, tapi sebenarnya waktu 1 tahun itu sebenarnya kalian itu sudah lulus, tapi kalian sudah lulus bisa kalian buat nikah atau kerja, tapi kalian masih kuliah, buang waktu setahun itu. Dan kemungkinan terburuknya itu kalian tuh masuk ke swasta itu pertama masalah ekonomi Pak. Memang masalah ekonomi berat, mahal banget, ngeberatin orang tua. orang tua. Beasiswanya juga Nggak sebanyak negeri. Bukan menyalahkan kalau mau masuk swasta tuh nggak apa-apa. Nggak Nggak apa-apa. nggak apa-apa. Asal Kemampuan. ada uangnya tuh Hmm. loh. Coba mikirin orang tuanya dulu. Masalah itu swasta tuh, wah mahal pol rek. Dan masalah itu per bulan swasta itu. Kalau di negeri itu per semester bayar. UKT-nya tuh per semester. Nanti itu kayak SPP. SPP lah. semester itu 1 bulan, 6 6 bulan. bulan. 6 bulan. Nah, Beda. 6 bulan. Kalau kuliah bayarnya 6 bulan. Ada yang terus nggak apa gap year terus kerja terus nggak jadi kuliah. Biasanya tuh gitu. Rata-rata gitu. Karena udah Udah tertunda. kenal uang. Udah Iya, kenal uang. udah kenal uang tuh kayak orang tua udah kenal kerja tuh. Enak ngapain? Apalagi udah dapet gaji yang lumayan gitu ya. Apalagi yang udah UMR ada UMR, aduh kalau UMR ya, 3 juta. UMR tuh 3-4 juta tuh pasti alah nggak usah kuliah lah, Nggak butuh kuliah. nggak butuh kuliah gitu. Sebenarnya itu perspektif masing-masing ya kalau mau kerja atau mau kuliah. Cuman kalau sebaiknya kalau misalnya udah ada uang atau ada kesempatan terus kayak kita bisa nih belajar buat ke perkuliahan, sebaiknya jangan ditunda gitu sebaiknya. Bukan mengesampingkan yang perekonomian yang misalnya orang tuanya emang biayanya lagi nggak ada, bolehlah mungkin kerja dulu, nabung dulu. Tapi kalau ada kesempatan dan sebagainya, coba di tahun itu setelah kalian lulus tuh dicoba. Terus gini, ya kalau saran saya sih jangan kuliah sambil kerja. Kenapa? Ketika dua hal, Fokusnya terpecah. ketika dua hal dilakukan dalam waktu yang bersamaan, hasilnya nggak akan maksimal dua-duanya. 50-50. Entah itu problem di pekerjaan itu kan pasti ada dari rekan kerja. Sedangkan tugas kuliah itu juga numpuk. Mending fokus salah satu. Kalau pengen kerja, kuliah. Emang kalian yang pertama kali kalian dengar Universitas Trunojoyo Madura tuh yang terlintas di pikiran kalian tentang Madura itu apa sih? Tahu nggak sih sebenarnya, tahu nggak ada universitas yang namanya Trunojoyo Madura gitu? Belum tahu ya? Belum tahu ya? Belum tahu. Tapi udah negeri. Itu negeri loh. Udah negeri. Organisasinya juga alhamdulillah sih. Enggak C lah. Nggak yang terlintas ketika dengar Madura. Apa yang terlintas di pikiran kalian Karena kalau yang kita ada ngomong Madura. Madura? Ramadu. Jamet, begal, Iya. ya. Tapi poin plus dari kuliah di UTM itu gini, dikit warung kopi. Jadinya ketika udah bosen ngopi, udah bosen nyari relasi ke teman-teman, udah bosen nongkrong, gabut kalian tuh ngerjain tugas dan lulusnya itu lebih cepat. Beda kalau di Malang kota wisata. Gabutmu ke Jatim Pahit. Gabutnya ke Jalimpak, Kafenya ke Paralayang. Nah, Kafenya malam. jadinya tuh kita ke apa ya?
terbentuk dari lingkungan itu loh. Nah, lingkungan sangat berpengaruh banget, sumpah. Ngaruh. Murah. Ya itu dia. Nggak promosi tapi gini, nggak promosi sih, kan terserah. Emang itu. Kan nggak ada impactnya juga kalian masuk ke TM dari kita. Tapi lebih dipertimbangin sih. Oh, gini apa standar saya itu segini ya, kayaknya saya tuh masih lebih baik masuk ke sini. Lebih baik masuk ke sini. Kalian tuh bisa mempertimbangin dari situ. Dan jangan kalau pengen masuk kuliah tuh jangan sering tanya sama temen yang sama-sama pengen kuliah. Jadi yang udah pernah kuliah, yang udah kuliah gitu loh, nanya. Ya, yang udah ada pengalaman. Aku itu gini, mau belajar gini, nanya gimana ya? Nah, sharing ke guru lah, paling enggak ke guru yang friendly tapi Dengan konseling biasanya. BK, BP. lebih mengarahkan. Paham? Cukup, kadang-kadang ada tambahan. Kayaknya udah lama ya, udah ngantuk ya. Kalau katakan terus kita, kamu sudah capek, saya juga sudah capek. Ya, itu aja. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan celoteh kita tadi ya. Dari awal. Dari awal sampai akhir panjang banget. Terima kasih banget. Terima kasih juga teman-teman udah membantu. Ini tanpa teman-teman sadari, teman-teman itu membantu tugas kita loh. Terima kasih banget. Yang udah jawab pertanyaannya juga tadi, yang udah mendengarkan tuh terima kasih banget. Berarti kita komunikasinya Mari Kiki. Makasih ya. Ya, Pak Kiri aja ya. Baraka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.